makhluk halus dan juga jin ni memang ada, guys. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하. Hai guys, bertemu kembali dalam channel YouTube Mona Leo. Okay guys, untuk hari ini aku nak buat satu reaction mengenai 5 kerajaan jin yang masih ada di Indonesia, guys. So pada korang yang tak tahu, sesahabat di Indonesia yang masih tak tahu, masih wujudkah 5 kerajaan jin di Indonesia tu? So aku pun tak tahulah kan benda ni benar ataupun sekadar mentos ataupun cerita dongeng maybe. So tak ada yang akan masa, jomlah kita tengok sama-sama, okey? Kewujudan negara jin tersebut. Okey guys, jom kita start, okey? Tak sabar tengok. Wow. Semuanya, kita jumpa lagi bersama channel Larasati TV. Larasati Channel, okey? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 5 kerajaan gaib yang dipercaya ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Yang pertama, Kerajaan Gaib Laut Selatan. Laut Keberadaan Selatan, Ratu okey? Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos sehingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di pantai selatan ini. Dan yang paling populer adalah versi Ratu Nilakendra. Disebutkan kerajaan gaib di pantai selatan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin Ratu Nilakendra, yang merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi setelah kerajaan Pajajaran takluk oleh Prabu Kesultanan. Siliwangi, okey? Tak mau mengikuti jejak suaminya untuk percaya kepada Tuhan dan memilih lari dan menceburkan diri ke laut. Namun karena berilmu tinggi ia tak mati, ia malah melakukan ritual Mekso. Sebuah ritual mengubah diri menjadi makhluk gaib. Kala itu Ratu Nilakendra sedang mengandung dan kemudian melahirkan 2 putri kembar bernama Nilamsari dan Nyi Rantamsari. Nilamsari dan Nyi apa tadi? Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul dan Nyi Roro Rantamsari Kidul menguasai pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Dewi Lancar. Kabarnya telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib laut selatan ini seperti pantangan menggunakan baju hijau di pantai selatan atau penampakan hijau, ratu guys, dengan kereta kencananya. Kemunculan sang ratu kerap ditemui di banyak tempat di laut selatan. Legenda juga menyebutkan tentang kesaktian para raja terdahulu yang didapat setelah menjadi budak bagi Ratu Laut Selatan. Yang kedua, Kerajaan Gaib Alas Purwo. Apa dia? Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan jin paling besar di Indonesia. Alas Purwo sebenarnya adalah nama kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Semuanya jauh. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata dan peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini. Berbagai cerita menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain berupa sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Maksud Malaysia pun ada juga lah ya? Cerita baru. Legenda menyebutkan kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan di mana para raja zaman dahulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Banyak pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo merupakan pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya pada agama. Kerajaan gaib Alas Purwo dulunya dipercaya masih terbuka, namun kini telah ditutup karena semakin banyaknya manusia yang datang ke sini untuk meminta kesaktian atau sekedar meminta harta yang berlipat. Itu tak bagus, guys. Bahaya tau macam tu. Yang ketiga, ada Gunung Merapi.
Gunung Merapi. Oh. Gunung yang terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung Merapi aktif ni yang paling berbahaya orang kata kalau dia dunia. meletus tu Di kuat balik kan. kedahsyatannya ada yang mempercayai bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral. Masuk Kerajaan astral. yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini juga Eyang Merapi, dipercaya guys. membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Oh. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut daerah Pasar Bubrah. Pasar Selain Bubrah. itu adalah Gunung Wuto yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Wow. Gunung Wuto dijaga oleh Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di gunungnya, termasuk tanaman serta hewan. Beberapa hutan yang dianggap angker adalah hutan pato alap-alap yang disebut sebagai tempat Hutan penggembalaan pato ternak alap-alap. milik Keraton Merapi. Ada juga hutan gamelan dan bingungan, serta hutan pijen dan belumbang. Oh, ya ke? Oh. Yang keempat, ada kerajaan gaib Pulau Mas. Dipercaya Pulau Mas, memiliki guys. kerajaan gaib Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa. Namun bagi orang yang memiliki penglihatan khusus maka ia akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Oh. Kerajaan gaib ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata didampingi oleh Mahapati tersohor bernama Raden Mahapati Jongkara Werdinata. yang dibantu oleh Panglima perang yang diberi gelar Kalaserenggi. Dalam Kalaserenggi. legenda kesaktian Werdinata pernah terbuktikan ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu Raden Winarta berang terhadap Raden Wilaodra dan pembantunya Ki Tingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima Raja gaib Werdinata yang menguasai hutan menantang Wiralodra untuk bertarung selama 11 bulan. Dengan bantuan Raja gaib dari kerajaan lain bernama Kala Cungkring, akhirnya mereka berdua berdamai. Banyaknya Dengan dia syarat punya Wiralodra pembantu harus dia. menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. Nombor Yang 5. kelima, ada kerajaan gaib Uwentira. Kerajaan jin terbesar ini Uwentira. dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigil Mutong, Sulawesi Tengah. Jika Anda mengunjungi tempat ini, Anda akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Uwentira. Uwentira adalah kerajaan jin berbalut warna kuning keemasan yang indah. Tidak banyak diketahui siapa yang memimpin kerajaan gaib ini. Namun banyak yang bercerita pemimpin kerajaan ini adalah raja yang memiliki 7 panglima perangnya. Masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Oh, guys. Okay guys, itu tadi video mengenai 5 kerajaan jin yang masih ada di Indonesia. Dan seperti kita ketahui, memang kewujudan makhluk halus dan juga jin ni memang ada guys. So tak dinafikan. Cuma kita boleh melihat melalui mata kasar ataupun tak, melainkanlah kan kita diberikan keistimewaan untuk melihat makhluk tersebut. Tapi kalau untuk aku tak nak lah. Kenapa nak kena tengok makhluk tu kan? Biar kita tak nampak daripada kita nampak. Benda tu kan macam menyeramkan je. So pada sahabat-sahabat Indonesia yang mungkin pernah mengalami ataupun mengetahui mengenai kerajaan jin di Indonesia, komen-komen kat bawah ni sama ada ialah cerita benar ataupun tidak. Okay guys, itu je lah video aku mengenai 5 kerajaan jin yang masih ada dan wujud di Indonesia. Harap korang suka dengan video aku ni. Sekiranya korang suka, kau boleh komen, like and subscribe. Dan sekiranya ada lagi video-video yang menarik ataupun mistik, kau boleh komen kat bawah ni untuk aku buat reaction. So apa pun guys, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Shlio. Bye!